Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi cerita apa yang saya alami kemarin. Jadi kan kemarin saya sementara merekam bacaan renungan pagi. Jadi di tengah perjalanan tiba-tiba saya melihat notifikasi yang ada di layar itu memberitahu bahwa memori saya sudah habis. Jadi langsung keluar dari video itu. Oh, saya tahu. Saya berarti harus menghapus file-file yang besar-besar ukurannya, supaya ada spasi memori untuk saya rekaman selanjutnya. Jadi saya buka galeri di handphone saya pilih banyak file supaya saya bisa punya banyak ruang kapasitas memori. Jadi sudah saya pilih, saya tekan menu hapus. Jadi dia loading di layar itu, saya udah santai. Tapi Anda tahu, tiba-tiba handphone saya gelap. Tiba-tiba handphone itu mati. Saya langsung panik. Ya, gimana dong? Cuma ini handphone yang saya punya. Ini kan saya belum selesai rekaman lagi. Belum ngeditnya. Belum yang lainnya. Kalau ini nggak bisa lagi digunakan, bagaimana? Dalam waktu sesingkat ini, kemana harus saya cari? Saya sudah pasrah, karena saya nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Dalam hati saya berbincang dengan Tuhan, tolonginlah kek, mau gimana ini? Ini bukan dalam kuasa saya kek, nggak ada lagi yang bisa saya buat. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Setelah kurang lebih 10 menit, akhirnya Tuhan berikan bantuan. Handphone ini masih bisa menyala. Dan setelah menyala, saya buka lagi aplikasi kamera untuk merekam video, dan sudah muncul di situ keterangan saya masih punya kapasitas yang besar, yang cukup untuk saya lakukan rekaman untuk beberapa kali lagi. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan mengajari saya untuk sabar menunggu bantuan Tuhan. Dan jangan menyerah, tetaplah berharap sampai saya dapatkan bantuan itu. Saya juga berharap Anda turut merasakan bantuan-bantuan Tuhan, baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 19 Januari ialah Ia lebih kuat dan lebih berkuasa dari seteru kita. Ayat intinya tertulis dalam Mazmur 24 ayat yang ke-8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Kristus kuat adanya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ia mau agar semua dapat selamat. Ia tidak dapat menahan pikiran bahwa seorang pun harus hilang. Ia menangis pada kuburan Lazarus bahwa ia tidak dapat menyelamatkan masing-masing orang yang telah dibinasakan oleh kuasa iblis dalam kematian. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai suatu tebusan untuk banyak orang, bahkan semua orang yang mau menggunakan kesempatan untuk pulang kembali pada kesetiaan kepada Allah. Ketika ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, taulah ia bahwa kehidupan tersebut ia mesti membayar tebusan di atas kayu salib di Golgota. Tiap-tiap penyelamatan yang diadakan berarti menyebabkan baginya penghinaan yang sebesar-besarnya. Ia harus menderita kematian untuk tiap-tiap manusia. Dalam hidupnya di dunia ini, Kristus mempertumbuhkan satu tabiat yang sempurna. Ia memberikan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Bapaknya. Dalam kedatangannya ke dunia ini dalam rupa manusia, dalam menjadi takluk kepada hukum, dalam menyatakan kepada manusia bahwa ia menanggung penyakit mereka, duka cita mereka, kesalahan mereka. Ia tidak menjadi orang berdosa. Di hadapan orang-orang Farisi ia dapat berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?"
Tiada satu cacat dosa terdapat pada dia. Ia berdiri di hadapan dunia sebagai anak domba Allah yang tiada bercela. Dari sudut kesuciannya yang tinggi, penembus dunia ini dapat melihat bahwa penyakit yang diderita keluarga manusia telah didatangkan atas mereka oleh pelanggaran hukum Allah. Tiap-tiap peristiwa kesengsaraan dapat disusul olehnya kepada sumbernya. Di dalam tiap-tiap peristiwa, ia membaca kesudahan yang menyedihkan dan mengerikan dari tiap-tiap orang berdosa yang tidak bertobat. Diketahuinya bahwa dia sajalah yang dapat melepaskan mereka dari jurang yang ke dalamnya mereka telah jatuh. Ia sendirilah yang dapat menjejakkan kaki mereka pada jalan yang benar. Kesempurnaannya sajalah yang dapat berguna bagi keadaan mereka yang tidak sempurna. Ia sajalah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan jubah kebenarannya yang tiada bercacat celah itu. Dia berkuasa untuk melepaskan. Bantuan telah diletakkan atas dia yang berkuasa. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya, ia berpegang kepada yang maha kuasa. Aplikasinya hari ini, sebagaimana Yesus terus memberikan hal-hal yang positif bagi manusia. Yesus memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kebahagiaan manusia. Mari kita coba hari ini, kita berikan energi positif kepada orang lain. Hal yang simpel kita bisa memberikan stiker selamat pagi kepada orang lain, mulai dari grup keluarga yang kita punya, ataupun kita bisa memberikan ayat-ayat kekuatan kepada orang lain, sehingga orang lain yang membacanya turut teringat kepada kekuasaan Tuhan yang begitu besar. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak Anda, ayo kita sama-sama berdoa. Mari kita gunakan waktu-waktu kita. Bisa 2-5 menit atau lebih. Mari kita menjadi pejuang doa. Kita doakan orang-orang di sekitar kita. Jika Anda juga turut ingin didoakan, mari tuliskanlah doa-doa tersebut dalam kolom komentar di bawah, dan saya akan menjadi sahabat doa Anda bersama-sama memohonkan permohonan tersebut kepada Tuhan. Kita akan bertemu lagi esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.